Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Az-Zahra, NIM 4301002000185. Saya dari kelas 3A Psikologi Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film short movie Psikologi Sosial. Dalam film ini ada 5 tokoh yang memiliki karakteristik masing-masing, terutama si Ajeng. Si Ajeng sebagai tokoh utama memiliki sifat yang sombong dan angkuh, karena di mata teman-teman dia dinilai sebagai orang yang sangat terpandang dengan fashion yang sangat berbeda dari teman-temannya. Nah, si Ajeng memiliki satu teman yaitu yang bernama Rivi. Rivi berbeda 360 derajat dengan Ajeng. Rivi yang notabene berkalangan dari keluarga yang ekonomi rendah, memiliki sifat yang sabar untuk berteman dengan si Ajeng karena dia menyadari bahwa uang kuliah yang dibayarkan itu dibayari oleh Ajeng. Ada dua tokoh juga yang bernama Avero dan Jenny. Dua tokoh ini memiliki sifat penasaran yang sangat tinggi. Karena itu mereka berdua dijuluki sebagai tukang gosip di kampus, karena setiap ada kabar apapun mereka berdua selalu mengetahui kabar tersebut. Suatu hari, Ajeng dan Rivi bermain di mall. Mereka melihat-lihat baju dari luar. Saat itu, Ajeng yang notabene dari berkeluarga yang berada ingin membeli salah satu baju di toko itu yang berharga mahal. Namun si Rivi berpendapat kamu gak usah beli baju tersebut karena kamu sudah memiliki baju tersebut. Sedangkan sifat Ajeng yang sombong dengan enaknya dia mengatakan kalau si Rivi itu apa sih, kamu itu orang gak mampu, aku tahu kalau kamu itu gak bakal sanggup beli ini. Si Rivi yang sifatnya mudah baper atau mudah tersinggung merasa marah karena dengan perkataan Ajeng yang gak enak tersebut. Nah, paginya saat Rivi sendiri di dalam kelas, Avero datang menemui Rivi. Lalu si Avero bertanya kepada Rivi, mana si Ajeng tumben sendirian? Rivi pun menjawab, gak tahu, aku lagi berantem sama si Ajeng. Rivi pun bertanya, Avero pun bertanya kenapa lagi berantem sama Ajeng. Si Rivi pun menceritakan mengenai permasalahan mereka saat di mall karena Rivi merasa sakit hati sekali dengan perkataan si Ajeng. Nah, si Avero yang notabene sering menghasut seseorang, dia pun menghasut Rivi untuk balas dendam atas sakit hatinya kepada Avero. Si Rivi pun terhasut oleh omongan-omongan Avero yang untuk membalas dendam kepada Ajeng. Nah, keesokan harinya, Rivi benar-benar menghampiri Ajeng yang sedang ada di toilet. Rivi pun berbicara kepada Ajeng mengenai dia merasa sakit hati atas perkataan Ajeng saat di mall. Namun, si Ajeng tetap membela dirinya dan mengatakan bahwa kamu memang benar-benar gak mampu kan? Dan lain sebagainya. Rivi pun menjawab, tapi aku teman kamu. Jangan Ajeng juga menjawab, kamu yang sebatas teman, ingat kamu itu yang membiayai kuliah siapa, dengan kata-kata yang bernada tinggi. Rivi pun yang mulai merasa emosinya meningkat, dia mengeluarkan senjata yaitu pisau. Nah, dia langsung menyodorkan ke leher Ajeng. Saat itu juga si Rivi membunuh si Ajeng dengan menyesetkan pisau tersebut ke leher Ajeng. Lalu si Rivi pun meninggalkan si Ajeng yang sudah tergeletak di dalam kamar mandi. Selang beberapa menit ada salah satu mahasiswa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat kondisi Ajeng yang sudah berlumuran darah. Mahasiswa itu pun lari keluar untuk mencari bantuan. Namun ketika dia mencari bantuan, dia melihat ada seorang wanita yang ingin membuka lift tapi tangannya ada berlumuran darah. Si mahasiswa itu pun menyimpulkan bahwa dia yang membunuh Ajeng saat itu. Nah, ketika mahasiswa itu lanjut untuk mencari bantuan, dia melihat antara Avero dan Jenny saat itu sedang duduk di depan kelas. Dia pun langsung menghampiri Avero dan Jenny dan mengatakan bahwa Avero telah terbunuh mati di dalam kamar mandi. Selang beberapa hari, Avero dan Jenny penasaran siapa sih pembunuh Ajeng. Nah, ketika Avero ingin meminjam buku kepada Jensi, dia melihat di dalam tas Jensi ada pisau. Saat itu juga Avero menduga bahwa Jensi pembunuh
si Ajeng. Dan Avero dan Jenny pun mengikuti Jensi hingga sampai kos-kosan Jensi. Namun mereka salah menduga kalau si Jensi itu pembunuh Ajeng. Ternyata Jensi hanya penjual sosis di depan kos. Kemudian saat Avero di kampus, Avero mendapatkan telepon entah itu dari siapa menjelaskan bahwa yang membunuh Ajeng sudah ditemukan. Ternyata yang membunuh Ajeng ialah Rivi, temannya Ajeng sendiri. Dan film itu selesai karena pembunuhnya sudah ditemukan. Dan orang yang dapat diambil yaitu setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bersabar saat kita menghadapi berbagai karakter seseorang, semisal karakter yang sombong, pemarah, atau apapun. Karena kalau kita tidak memahami, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya membunuh teman sendiri. Apalagi ketika mendapatkan hasutan dari seseorang, otomatis psikologi diri seseorang akan berubah drastis dan tingkat emosional pun juga tambah meningkat dari sebelumnya. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.